Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan semoga kabarnya baik-baik saja. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita sama-sama baca doa belajar. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke anak-anak, sekarang kita mulai pelajaran IPA kita. Kita sambung pelajaran minggu lalu tentang perkembangbiakan. Masih ingat apa itu perkembangbiakan dan apa tujuannya? Bagi yang lupa, silakan perhatikan di sini. Pelajaran IPA kali ini masih kelanjutan pelajaran IPA kita minggu lalu tentang perkembangbiakan pada makhluk hidup, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan. Secara umum, perkembangbiakan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Secara generatif kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu perkembangbiakan dengan melibatkan alat kelamin atau biasa disebut dengan perkembangbiakan secara seksual. Selanjutnya, perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak melibatkan alat kelamin. Perkembangbiakan yang terjadi pada satu individu atau biasa disebut dengan aseksual. Perkembangbiakan secara vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Oke, kita bahas yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara vegetatif tanpa bantuan tangan manusia yang terjadi secara alami. Perkembangbiakan vegetatif alami dibedakan menjadi 8. Ya, ada 8 perkembangbiakan secara vegetatif alami. Yang pertama, dengan cara membelah diri. Perhatikan di papan pengertian perkembangbiakan secara membelah diri. Contohnya, silakan. Selanjutnya, dengan cara spora. Pengertian perkembangbiakan dengan spora, silakan lihat di papan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tanaman pakis atau tanaman paku-pakuan. Contoh yang lainnya adalah bunga suplir dan tanaman pakis yang jadi sayur yang biasa kita konsumsi. Yang ketiga, perkembangbiakan vegetatif alami dengan umbi lapis. Silakan perhatikan di papan pengertian dari umbi lapis. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan lain-lain. Yang keempat, perkembangbiakan vegetatif dengan umbi batang. Silakan perhatikan di papan pengertian umbi batang. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah ubi kayu, ubi jalar, kentang, dan lain-lain. Selanjutnya, tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami yang kelima adalah tunas. Silakan perhatikan pengertian dari tunas. Lihat di papan. Selanjutnya, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas: nanas, pisang, bambu, dan lain-lain. Selanjutnya, yang ke-6, tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif. Silakan perhatikan pengertian tunas adventif. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah bunga cocor. Yang ke-7, perkembangbiakan dengan stolon. Lihat pengertian dari perkembangbiakan dengan stolon atau geragi. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan stolon atau geragi, silakan lihat di sini. Selanjutnya, yang ke-8, perkembangbiakan dengan akar tinggal atau rizoma. Silakan perhatikan apa itu
rizoma. Selanjutnya, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma: kunyit, lengkuas, jahe, dan lain-lain. Demikian materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.